Saudara, saya ingin menggali data lebih lanjut, terutama soal permainan pembakaran hutan. Saya datangi Wahana Lingkungan Hidup Sumatera Selatan dan saya temui Direktur Eksekutifnya, Mas Hadi Jatmiko. Terima kasih, Mas Hadi, telah memberikan waktu di program Aiman. Teman-teman masih sibuk meneliti, riset? Ya, kita terus melakukan monitoring soal asap? Ya, soal asap, hotspot dan sebaran asap hari ini dan ISPU-nya ya, indeks standar pencemaran udara yang ada di Sumatera Selatan. Oh, tepat betul saya datang ke sini. Saya ingin tanyakan, bagaimana logikanya bisa terbakar 17 tahun tanpa henti di musim kemarau? Iya, pertama adalah kebakaran pertama kali itu yang membesar itu tahun 1997. Nah, 1997 itu kami mengingat bahwa ada sekitar dua perusahaan mendapatkan investasi dalam hal ini hutan tanam industri. Untuk pertama kalinya? Iya, pertama kali. Mendapatkan konsesi? Iya, sekitar satu perusahaan itu ada yang luasnya sampai 296.000 hektar. Di daerah? Di daerah 5 kabupaten yang ada di Sumatera Selatan. Nah, terus ada lagi yang ada di Musi Banyuasin. Nah, ketika investasi itu masuk, itu mulai terjadinya kebakaran pencemaran udara oleh asap yang terjadi di Sumatera Selatan. Dan itu Walhi waktu itu sempat menggugat karena kami melihat bahwa fakta kami di lapangan bahwa terjadi pembakaran untuk pembersihan lahan untuk penanaman. Tunggu sebentar, artinya jelas betul Anda mengatakan bahwa kebakaran hutan dimulai pada saat konsesi dimulai? Iya, betul. Ya. Sangat berhubungan? Sangat berhubungan karena pertama bahwa dengan cara land clearing dengan cara membakar itu sangat murah. Membuka lahan atau land clearing, membakar sangat murah. Sangat murah. Berapa perbedaannya land clearing dengan membakar dengan land clearing yang legal? Dan bagaimana kalau legal tuh? Kalau legal ya dia menggunakan alat berat, hand tractor dengan misalnya melakukan pembersihan, pembabatan kawasan sampai bersih. Nah, kalau misalnya membakar itu setidaknya misalnya 1 hektarnya sampai 6 juta ya. 6 sampai 7 juta untuk membuka dengan cara ini yang legal ya. Legal. Nah, tapi dengan misalnya membakar itu kan sangat murah karena bisa jadi cukup dengan bahan bakar 1 liter dan korek api dan membayar orang yang membakar. Berapa itu kira-kira? Ya paling ya kalau misalnya ini tidak sampai 1 juta. Berarti kalau saya simpulkan kurang lebih perbedaannya 6 sampai 7 juta lah ya. 6 sampai 7 juta dan satu perusahaan pemilik konsesi punya berapa hektar? 296.000 hektar sampai 300.000. 7 juta kali 300.000. Iya, sekitar berapa miliar itu nolnya. Penghematan yang dilakukan apabila menggunakan pembakaran betul. Atau menggunakan perbedaannya apabila menggunakan pembakaran dengan menggunakan traktor. Luar biasa. Iya. Oleh karena itu, makanya kebakaran hutan itu abadi. Kenapa abadi? Kan land clearing hanya terjadi pada waktu awal konsesi. Nah, di situ yang kita bilang bahwa ada masa panen, ada masa jadi misalnya 296.000 hektar atau misalnya 1.000 hektar itu tidak semuanya kan harus ditanam satu kali, ya. Tetapi tidak barengan itu? Tidak berbarengan. Jadi ada misalnya pembagian. Misalnya tahun ini mereka 500 hektar, misalnya tahun depan itu 500 hektar lagi. Terus yang tahun ini bisa ditebang, dipanen. Nah, nanti siklusnya ini seperti itu. Panen, tebang, panen, tebang. Jadi panen, land clearing, panen, land clearing. Jadi ada siklus, muter terus itu. Jadi, panen, pembuka lahan, panen, buka lahan, panen, buka lahan. Maka itu akhirnya ada juga yang akhirnya terbakar setiap tahun itu terjadi kebakaran. Di tempat yang tidak jauh berbeda. Di tempat yang tidak jauh berbeda. Jadi paling perpindahan saja. Misalnya kalau kemarin di peta ini, mungkin tahun depan itu akan ada di peta lagi. Perbincangan saya dengan Anda beberapa waktu ini, beberapa saat ini, saya melihat Anda menuduh perusahaan yang melakukan pembakaran. Iya, karena kami melihat bahwa dari data pantauan titik api kami dari tahun 2014 sampai 2 tahun terakhirnya 2014 sampai 2015 itu kebakaran itu terbanyak di lahan konsesi perusahaan. Pertama, mayoritas? Ya, mayoritas. Jadi 70% itu berada di konsesi perusahaan. 70%, persis seperti yang dikatakan Pak SBY. 30%-nya baru pribadi. 30%-nya baru lahan petani atau alam ya? Iya, alam begitu.
Nah, dari 70% itu tadi ada HTI. HTI itu kami data bahwa kebakaran di lahan HTI itu sekitar ada 400 titik api yang itu berada di 18 perusahaan. 18 perusahaan. Ya. Terus untuk di perkebunan kelapa sawit itu ada dari sekitar 500 lebih 500 titik api itu berada di 60 perusahaan perkebunan sawit. Kelapa sawit dan perusahaan apa itu? Hutan tanaman industri atau perkebunan kayu akasia. Kertas berarti? Ya, betul. Jadi yang paling banyak adalah sawit dan perusahaan penghasil kertas. Ya, betul. Tudingan ini tentu tidak main-main. Anda punya data terkait hal ini. Ya. Artinya bahwa permainan dalam pembakaran hutan itu ada. Iya, betul. Itu ada. Dan itu memang sangat menguntungkan. Jadi tidak hanya menguntungkan perusahaan sebenarnya, proyek bencana pun itu diuntungkan. Kan ada penegak hukum yang ikut mengawasi. Ini yang kita lihat bahwa dari beberapa kasus kebakaran hutan dan lahan, ya kan, yang terjadi di konsesi-konsesi perusahaan itu semuanya itu tidak pernah hukum itu menyentuh perusahaan. Hukum tidak pernah menyentuh perusahaan. Ya, negara itu tidak pernah bisa menyentuh perusahaan. Jadi perusahaan sudah membakar. Iya. Tapi kemudian pasti mereka itu kalaupun terjerat hukum itu pasti lepas, ya kan? Dan kalaupun itu mereka selalu menangkapin masyarakat, petani-petani yang mereka tuduh bahwa petanilah yang membakar lahan. Nah, tetapi sebenarnya wilayah kebakaran yang terjadi di konsesi itu tidak pernah mereka sentuh. Apa yang terjadi sesungguhnya dengan itu? Ya mereka misalnya kita duga ya karena ini sangat erat sebenarnya hubungannya dengan tadi bahwa keuntungan dari perusahaan dan juga keuntungan dari dugaan kita ada kong kali kong. Untuk memadamkan lahan gambut mahal sekali terbang itu 150 juta. Sekali terbang Ya, dengan helikopter helikopter dengan waterbombing itu ya. 150 juta.